Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vindi Ryan Firdaus, NIM 190201048 dari kelas TE2C, jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komponen elektropneumatik. Konsep elektropneumatik. Konsep elektropneumatik sendiri itu di sini sistem kontrol yang berkembang. Saat ini dipastikan bahwa semua perangkat memerlukan tenaga listrik. Hal ini berdampak pada kontrol dengan sistem pneumatik. Dengan adanya sinyal listrik yang digabungkan dengan sistem pneumatik akan mengurangi jumlah komponen pneumatik pada suatu sistem. Dampak yang muncul dari sinyal listrik yang digabungkan dengan sistem pneumatik yaitu memerlukan konversi sinyal dari elektrik menjadi mekanik. Proses konversi ini menggantikan kutub manual yang biasanya digunakan pada sistem pneumatik menjadi katup elektrik dengan menggunakan tambahan berupa solenoid. Sehingga katup yang digunakan dinamakan solenoid control valve. Sistem ini kemudian dinamakan sistem elektropneumatik karena terdapat dua solenoid, yaitu solenoid AC dan solenoid DC. Secara konstruktif, solenoid mirip dengan relay, di mana terdapat kumparan atau koil, yaitu apabila dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Sistem ini merupakan gabungan dari rangkaian pneumatik dan elektrik. Namun pada penggambaran rancangan sistem kendali ini, kedua rangkaian tersebut tetap digambarkan terpisah. Jadi, pada setiap penggambaran rancangan kendali elektropneumatik, minimal terdiri atas dua buah gambar skematik, yaitu gambar rangkaian pneumatik dan rangkaian elektrik. Gambar rangkaian elektrik atau biasa disebut dengan rangkaian kendali biasanya ditempatkan setelah gambar rangkaian pneumatik, yaitu biasa disebut dengan rangkaian daya. Sebagai contoh, di bawah ini terdapat rangkaian kendali elektropneumatik yang berfungsi menggerakkan silinder kerja ganda dengan menggunakan dua buah push button. Dan ini adalah contoh skematik rangkaian pneumatik. Di sini arah aliran sinyal menunjukkan ke atas. Dan di sini rangkaian pneumatiknya, di sini terdapat aktuator. Kemudian ini elemen akhirnya, elemen proses dan sumber-sumbernya ini dari kompresor yang berbentuk segitiga. Kemudian ada lagi skema rangkaian elektrik yang arah aliran sinyalnya menghadap ke bawah. Dan ini rangkaian skematik rangkaiannya. Kemudian di sini terdapat sumber. Kemudian di sini ada elemen input dan di bawah sini ada elemen kendali dan proses. Dan ini langsung ke komponen elektropneumatiknya. Yang pertama ada silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda, atau biasa disebut dengan silinder pneumatik. Komponen silinder pneumatik adalah komponen utama yang harus ada. Kenapa? Karena komponen ini merupakan aktuator pada rangkaian pneumatik murni. Pada dasarnya, silinder yang digunakan sebenarnya tidak harus silinder kerja ganda, tetapi silinder kerja tunggal. Juga bisa digunakan sebagai aktuator untuk membuat rangkaian elektropneumatik. Kedua, ada air filter control. Air filter control adalah komponen pneumatik yang digunakan untuk menyaring udara bertekanan. Tujuannya supaya untuk memfilter udara yang akan masuk ke sebuah sistem pneumatik, atau biasa disebut elektropneumatik. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis filter udara yang digunakan pada pneumatik lainnya. Misalnya antara lain berfungsi untuk menyaring air, minyak, dan debu. Kemudian ada relay. Dan di sini ada gambar contoh relaynya. Kemudian di sini ada simbol relay. Ini adalah simbol untuk relay NO. Kemudian di sini ada kombinasi antara relay NO dan NC. Relay termasuk salah satu komponen yang mungkin tidak asing lagi didengar, yaitu pada sebuah sistem elektropneumatik. Relay adalah jenis komponen yang sangat berperan penting sebagai pengontrol arus listrik pada sebuah sistem elektropneumatik. Kemudian ada push button NO dan NC. Dan ini adalah gambar push buttonnya.
Kemudian, push button atau saklar tombol yaitu saklar sederhana atau perangkat yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan antara aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan pada unlock atau tidak mengunci. Ada dua kondisi yang dimiliki oleh push button, yaitu ketika kondisi NO atau normally open dan kondisi NC atau normally close. Pada kedua kondisi tersebut yang akan membantu untuk menentukan kapan akan untuk terhubung dan kapan untuk memutuskan pada suatu rangkaiannya. Kemudian ada solenoid. Pada rangkaian elektropneumatik yaitu solenoid biasanya digunakan untuk pengatur jalur angin pada saat angin akan disalurkan ke aktuator atau silinder. Komponen ini adalah hal yang utama dan harus ada pada rangkaian elektropneumatik. Sehingga untuk mengontrol solenoid dibutuhkan arus DC sebagai penggeser katup yang ada di dalam solenoid dengan cara mengaktifkan pada magnet yang ada di dalam solenoid. Sehingga katup bisa bergeser untuk mentransfer udara bertekanan ke jalur yang akan disaluri udara bertekanan. Dan ini adalah contoh gambar solenoidnya. Di sini ada output, pengontrol katup, input, dan pengontrol katup di sini juga. Kemudian ada limit switch. Dan ini adalah gambar contoh limit switch-nya. Limit switch pada sebuah rangkaian elektropneumatik di sini berfungsi sebagai sensor yang digunakan untuk indikator pada silinder kerja ganda, yaitu untuk mendeteksi posisi piston apakah sudah pada kondisi maksimum atau minimum. Biasanya limit switch diletakkan pada di ujung posisi, yaitu saat silinder berada dalam kondisi maju, dan pada ujung dalam kondisi silinder saat mundur. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.